Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul a'mali nataiju husnil ahwali wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Husnul a'mali, bagusnya amal seseorang itu merupakan simpul nataiju husnil ahwal, simpul buah dari bagusnya ahwal. Jadi amal itu hubungannya dengan sifat perilaku, aktivitas zahiriyah, lahiriah. Ahwal itu perilaku batiniah. Amal itu hubungannya dengan akhlak. Nah, ini ada amal, ini ada ahwal, ini ada akhlak, ini ada adab. Di adab itu lebih dalam dibanding akhlak. Karena itu bagusnya amaliyah. Amaliyah zawahir, amaliyah khuluqiyah, akhlakiyah, ataupun boleh disebut amaliyatus syariah. Nah, itu sebenarnya akibat dari seluruh ruang aktivitas batiniah kita. Nah, ruang aktivitas batiniah itulah yang mengakibatkan, mengekspresikan seseorang untuk berperilaku secara bagus. Bukan sebaliknya, saya mau bersyariat yang bagus supaya hakikat saya nanti bagus, bukan. Justru karena hakikat yang baguslah syariat seseorang menjadi bagus. Karena itu para aulia, para sufi dulu sangat ketat syariatnya. Kenapa? Karena syariat itu akibat ketatnya adab, aturan-aturan ruhaniyah yang dijalani. Nah, ini. Wa husnul ahwali minat tahaqquq fi maqamatil inzal. Bagusnya ahwal, adab itu dari mana? Tahaqquq itu perwujudan manifestasi dari maqamatil inzal, dari limpahan-limpahan anugerah nuruhu, cahaya Allah, fadluhu wa rahmatuhu, itu yang disebut maqamatul inzal. Maqamatul inzal. Jadi ini boleh karena ini maqamatul inzal. Jadi husnul asrar, bagusnya rahasia batin seseorang yang itu diberi inzal oleh fadl rahmatnya Allah, mantul. Wilayah zawahir ini hubungannya dengan as-sadru, ya dulu dada. Ini dada ruhani, tapi yang disebut yashrah sadrahu lil Islam. Nah, di dalam sadr ini, nah ini sudah mulai masuk ke wilayah adab, hubungannya dengan ahwal tadi. Sadr. Karena itu amaliyatul Islam itu hubungannya dengan as-sadru. Di sini ada wilayah namanya al-qalbu. Ini hubungannya sudah amaliyatul iman.
Di dalam qalbu adalah al-fuadu, fuad. Nah, fuad inilah amaliyatul ihsan. Di dalam fuad ini, nah, ini wilayahnya al-lubbu, ulil albab, itu adalah orang-orang yang terus menerus dikaruniai limpahan cahaya ruhaniyah, sehingga siapa dia? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, itu dia nggak pernah bisa melepaskan diri dari Allah kapan, di mana saja, aktivitas apapun. Karena di sini dilimpahi terus ya, semua sudah ilahiyah semua. Nah, ini gambaran itu tadi. Nah, harakatul atsam ini selalu senantiasa bil mujahadah. Jadi ada usaha, ada ikhtiar. Orang untuk memperbaiki akhlak itu harus ikhtiar. Ya, mujahadah, karena apa? Di situ terjadi proses yang di sini ini antara sodr dengan iman. Ini nih, tengah-tengah ini, di sini ini, tak titik-titik saja. Nah, ini ada sebenarnya wilayah nafsu. Nafsu itu posisinya di situ. Di al-fuad ini ada wilayah ar-ruhu, sehingga qalbu dan roh itu nafsu dan roh itu di tengah-tengah sana ada qalbu, tarik menarik. Qallaba yuqallibu taqliban, bolak-balik hatinya. Kadang memihak nafsu, kadang memihak roh. Nek memihak nafsu, maka perilaku amaliyahnya menjadi amaliyah sayyi'ah. Kan begitu saja sebenarnya. Kalau ini memihak pada roh, nah amaliyahnya hasanah semua. Hati ini, wilayah qalbu inilah yang dijaga. Kalau ini bersih, maka maqamatul inzal nur yang memancar dari fuad, dari lub ini luar biasa pancarannya. Ini, nah, dari sinilah sebenarnya hubungannya. Kalau amal biasanya ya dengan ilmu. Kalau amal, ketika ilmu dan amal ini mengalami satu proses proses kimiawi, ya, maka akan melahirkan ahwal. Ahwal nanti menjadi perilaku batin seseorang. Disitulah muncul namanya makom nanti. Oh, makom di sini, makom di sini. Ini karena pergulatan ahwal yang berakumulasi terus menerus seperti itu. Nah, begitu juga ketika seseorang di wilayah ahwal itu tetap kembali bersinggungan dengan ilmu lagi. Ilmu ini disampaikan ke hati, lalu difahami oleh hati. Muncullah namanya al-fikrah, merenung hati itu. Ketika merenung, muncullah yang namanya di sana mata hati. Mata hati ngawasi renunganmu bener apa enggak. Oh ya, kata mata hati, itu tadi hak, itu tadi batil, ini merah, ini putih, ini baik, ini buruk. Dikembalikan oleh mata hati, tergantung kamu hati memutuskan. Maka Rasulullah kemudian menyebutkan inna fil jazati mudghah idza shaluhat shaluhal jasadu kulluh. Ada segumpal hati itu, darah itu, kalau baik, dia memutuskan memilih yang baik. Kalau buruk, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, seluruh perilaku amal tadi menjadi buruk. Jadi buruk. Ala wahyal qalb, itu hati. Wala bi idha'at limal salat yutqata. Wabin tazkiyah.
wa yuhibbul mutatahhirin tadhir. Tapi dua-duanya ini tetap sebagai satu titik proses yang sangat berhubungan dengan mahabbatuhu, kecintaan Allah. Orang tobat dicintai, apalagi tadhir. Dua-duanya pokoknya masuk dalam wilayah cintanya Allah. Nah, di sini disebut tanwirul arwah. Tanwirul arwah itu adalah proses roh yang membawa satu arus cahaya nur. Kemana? Ke kolbu. Ya, ke kolbu. Asir ini mato liul anwar. Mato liul anwar, tempat terbitnya nur. Dari mana ya? Dari Gusti Allah. Itu segini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini hubungannya semuanya supaya menguatkan gitu betapa sesungguhnya amaliyahku selama ini erat hubungannya dengan fadl rahmat anugerahnya Allah. Karena itu saya harus terus-menerus iktimat pada Allah, bukan pada amal. Kalau orang iktimat pada amal nanti lepas dari sumbernya, nanti kering, amaliyahnya kering. Ya, ada orang ahli zikir, ahli sedekah, ahli berjuang, tapi yang dilihat adalah, oh itu tadi perjuanganku, dengan perjuanganku aku maka akan begini-begini. Oh itu ibadahku, dengan ibadahku aku pasti masuk surga, begini-begini. Kering. Kenapa? Kehilangan Gusti Allah deh. Nah, ya toh, sumbernya. Makanya harus iktimatnya billah. Iktimat billah, i'tisam billah, husnudzon billah. Itu nanti satu rangkaian. Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebutkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa zuhdu bi tahrimil halal wala bi idha'atil mal. Zuhud yang sesungguhnya itu bukan dengan cara menghindari, mengharamkan hal-hal yang halal. Artinya, waduh, ini harta halal tapi aku nggak suka, saya takut, misalnya gitu. Bukan itu yang disebut zuhud yang sesungguhnya. Atau wala bi idha'atil mal, sudahlah duitku tak kasihkan saya semua, saya tak menggelandang gitu. Bukan itu yang disebut zuhud. Tapi apa? Antakuna bima fi yadillahi awsaku mimma fi yadik. Jadi apa yang ada di tangan Allah itu lebih merupakan sesuatu yang Anda pegang teguh, Anda yakini, Anda percaya, dibanding apa yang ada di tangan Anda sendiri. Jadi itu namanya zuhud. Yang ada di tangan kita ini ya, kalau materi namanya harta benda dan seterusnya. Kalau immateri, non materi itu artinya apa? Kebetulan Anda ahli di sebuah bidang, misalnya ahli komputer gitu ya, sampai ahli betul. Setiap apapun yang dihadapkan Anda yang muncul struktur organisme komputer, saking ahlinya, itu namanya iktimat pada ilmu, bukan iktimat kepada al-alim, kepada Allah yang memiliki sifat ilmu. Alim. Kalau ulama tidak iktimat kepada alim, ya nggak ada khosyahnya. Jadi tetap nyambung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul ahwal, bagusnya perilaku batin ini sangat berhubungan dengan manifestasi yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Jadi hubungan, kenapa yang ditanya kok bukan sir oleh Allah?
Yang ditanya bukan lub yang ditanya oleh Allah besok, tapi inna sam'a wal basara wal fu'ad. Tidak sampai dalamnya lagi. Karena di wilayah sir itu manusia tidak berdaya. Itu mauhibah ilahiyah, limpahan-limpahan ilahi. Kita nggak bisa berikhtiar. Tuhan nanti jam sekian ya saya akan mewadahi limpahan-limpahanmu. Nggak bisa. Yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah wilayah ikhtiari. Wilayah ikhtiari. Jadi kolbu, mata, telinga. Kenapa kok telinga dulu baru mata? Ya. Nah, sam'a dulu baru mata. Karena telinga ini adalah unsur yang paling peka terhadap sebuah objek. Baru mata itu menyatakan benar nggak sih, kan misalnya begitu. Oh ya benar. Ketika benar mau diapain kalau sudah tahu itu benar? Itu urusan hati. Hati ngambil nggak dengan benar itu atau menolak dengan yang benar? Nah, karena itu berhubungan dengan pertanggungjawaban tadi. Bagaimana jenis-jenis amaliyah yang akan muncul? Seperti di depan disebutkan tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Kenapa amaliyah kita kok banyak? Si A amaliyahnya kok macam-macam ya. Pagi-pagi bekerja, pagi-pagi nolong orang, nanti jam sekian dia ambil wudhu, sholat duha. Oh, yang lain kok tidak ya? Beragam. Itu semata-mata karena waridatul ahwal. Warid itu anugerah nur yang melimpah tadi pada seseorang. Itu beragam memang. Ragam itulah yang menentukan banyaknya perilaku. Karena itu tugas kita ini isti'adadul qulub, menyiapkan hati untuk dilimpahi cahaya. Makanya harus disucikan terus, bukan merekayasa cahaya, bukan memplanning cahaya, tapi terserah Engkau ya Allah. Tugasku hanya tadhirul qulub terus, tazkiyatun nafs terus. Nanti produknya akan muncul dalam bentuk amaliyah yang bisa menjadi ukuran kita sendiri yang tahu. Saya malam ini kok alas-arasen ya sholat misalnya. Oh memang batinku lagi ruwet. Nur yang masuk itu remang-remang akhirnya. Ketika remang-remang ekspresinya males gitu ya. Oh hatiku lagi pecah. Jadi hati yang munafik. Itu ya lebih malas lagi. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala gitu. Sebagai sifat orang munafik, kalau sholat tuh rasa-rasen. Nah, itu karena sedang terbelah hati kita, ada nifak di sini. Seluruh amaliyah Anda apapun jenis. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa ya afdalul a'mal ini? Tadi disebutkan amal yang bagus muncul dari tradisi batin yang bagus. Lalu amaliyah yang bagus itu apa afdalul a'mal? Maka Rasulullah sering menyebutkan afdalul a'mal zikrullah. Amaliyah paling utama itu zikrullah. Kalau begitu nggak usah sholat Pak, nggak usah puasa, nggak usah haji, nggak usah zakat, tak zikir saja saya. Apa begitu artinya? Bukan. Maksudnya seluruh amaliyah Anda, apapun jenis amal itu, hendaknya disertai zikrullah. Gitu. Sholat pun aqimis sholat di zikri. Puasa hatinya tetap terus berzikir, bekerja tetap berzikir. Maksudnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gambaran-gambaran, maka nanti di belakang akan kita jumpai kalimat beliau la tatruki dzikra li'adami huduri qalbika ma'allah fihi. Janganlah Anda meninggalkan zikir gara-gara
hati Anda tidak bisa hudur. Aku ini kok sudah 300 kali baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar kok ya ampang aja ya. Kalau begitu tak berhenti sajalah saya zikir. Jangan. Atau saya ini setiap mau zikir kok nggak bisa khusyuk, nggak bisa hadir di hadapan Allah. Untuk apa saya zikir? Jangan. Karena apa? Fa'asa ayyarfa'a min dzikrin li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatka fi wujudi dzikrihi. Karena kelalaian Anda, kealpaan Anda ya, dari wujud zikir. Lalai dari wujud zikir. Wujud zikir itu apa? Ya bunyi zikir, ya situasi zikir, nuansa zikir, namanya wujud zikir. Eksistensi zikir itu namanya wujudnya zikir. Itu lebih berbahaya ya dari kelalaian kita an wujudi zikrihi. Jadi fi wujudi zikrihi dan an wujudi zikrihi. Jadi ketika kita lalai itu artinya terhadap wujud zikir itu, zikir apapun tiba-tiba blank gitu saja. Ini berbahaya. Mendingan kita berzikir tapi kita lalai. Ini masih mending. Karena bunyi zikir ini kula nuwun terus kepada Gusti Allah sebenarnya. Bunyi ini. Mosok nggak dibuka-buka. Siapa tahu kita muter tasbih. Ini sudah 90 kali kok. Nggak dibuka-buka. Saya ngetuk pintunya Allah. Siapa tahu ketukan ke-99 dibuka oleh Allah. Nah, begitu dibuka kita mulai sadar gitu. Oh, aku ini zikir dan aku mengingat al-mazkur yang aku zikiri. Nah, namanya sadar. Ini yang disebut yaqdhah. Sadar. Falsa yarfa'aka min dzikrin ma'awujudi ghaflatin ila dzikrin ma'awujudi yaqdhatin. Siapa tahu kita zikir kita itu yang disertai lalai tadi lalu disertai sadar, minimal sadar akan makna-makna zikir minimal. Oh ya aku zikir toh ini. Tidak gemeremeng gitu. Aku zikir ternyata. Nah, minimal begitu. Oh makna zikirnya begini. Selanjutnya, aku ini sedang menghadap dia. Berarti tujuan zikirku ini apa? Mulai naik lagi. Fa'asa yarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi yaqdhatin ila dzikrin ma'a wujudi hudur. Siapa tahu setelah sadar terus diulang-ulang, manusia ini memiliki potensi lalai bahkan per 0, sekian detik. Ya, kita bunyi la ilaha illallah. Setelah itu menang sebentar, sudah masuk sekian khayalan kita. Makanya oleh Allah, ulangi lagi. Ulangi lagi. Ada yang 33 kali, ada yang 41 kali, ada yang 70 kali Kanjeng Nabi, ada yang 100 kali, ada yang 1000 kali. Ini kan ancaman di sekitar hati kita itu luar biasa. Seberapa banyak ya ancaman itu. Sejumlah makhluk hidup seluruh semesta ini memiliki potensi untuk membuat kita lalai. Bayangkan. Nah kita diuji oleh Allah di tengah-tengah semesta itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa ayarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi hudur ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal mazkur. Jadi siapa tahu setelah kita hudur, hadir banget. Orang hadir itu merasakan, ya Allah, mulai, tapi masih merasa berzikir dia.
masih rumongso zikir, dan dia menyadari dia di hadapan al-madhkur. Lama-lama dinaikin oleh Allah, diblengin, yang selain aku hilang, termasuk dirinya hilang. Ini namanya fana bil madhkur. Ya, awalnya fana bil madhkur, karena dia sudah sirna. Fana yang ada Allah, sampai pada tahap Wallahu khairul dzakirin. Allah sebaik-baik sang penzikir. Loh, ini semua yang berzikir engkau toh ternyata Allah. Engkau sedang mengingatku, aku habis engkau ingat. Ya, Allah sebaik-baik yang berzikir. Wallahu khairul dzakirin. Nah, naik lagi, ini namanya wilayah. Kalau sampai mengalami ini fana bil madhkur, ini namanya hudur. Ya, hudur, hadir di hadapan Allah. Yang Anda lihat hanya Allah saja di balik zikir Anda. Ini kalau sudah begini jangan sampai kita, wah saya sudah pol kalau begitu, saya ahli zikir banget ini gitu. Belum, masih ada gitu. Namanya fana, ada bako bil madhkur. Bako bil madhkur, bako dengan yang dizikiri. Apa ini? Bunyinya beda lagi. Waladzikrullahi akbar. Niscaya zikirnya Allah itu, Gusti Allah sedang berzikir, di sebelah sana ada aku. Aku ini untuknya saja gitu. Aku berzikir itu sebenarnya untuknya saja, bayangannya saja. Nah, ini gambaran mengenai maqamat zikri. Tarok itu naik menanjak terus Allah, karena nggak ada yang lain kan. Habis orang berzikir, ini contoh, ini hubungannya dengan prosesi nafsu kita juga. Begitu berzikir asalnya orang berzikir di wilayah ammaroh, nafsu ammaroh. Apa kata nafsu ammaroh ketika diajak zikir? Saya mau berzikir tapi saya harus diberi sesuatu yang besar, yang nyata betul, yang membuat saya enak, asik. Kalau enggak, no Tuhan, saya enggak mau. Nah, ini amarah kita begitu ngomongnya. Begitu dibersihin, zikir kita masuklah ke dalam lawamah. Di wilayah lawamah itu mulai, ya Allah, ternyata sesungguhnya aku ini bagimu Tuhan. Aku nyesel kemarin kenapa saya minta ganti rugi di balik zikirku. Kan gitu. Lawamah kita mengatakan begitu. Nah, begitu masuk ke mulhamah, nafsu mulhamah, apa zikir kita? Begitu zikir, dia masuk mulai fillah. Karena sudah lillah banget. Dia seperti tenggelam dalam Allah. Bleng. Nah, begitu. Dia mengalami satu proses yang disebut proses yang begitu indah. Tapi dia masih bergolak terus. Masuklah setelah itu al-mutmainnah, nafsul mutmainnah ketika berzikir. Aku berzikir kok tenang, asik ya. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i. Lalu kita diingatkan ketika kita tenang, hei nafsu, ayo terus, tujuanmu bukan tenang itu.
tenang ini adalah akibat dari zikir kepadaku. Nah tujuanmu apa? Irji'i ila rabbik. Kembali kepada Allah. Terus Allah tujuanmu. Mutmainah kita ini. Lalu mutmainah kita ini mencari. Tujuanku apa ya? Kalau aku sudah tahu tujuanku Allah, yang aku cari apa ya? Di balik menuju Allah ini. Irji'i ila rabbiki radiyah. Aku hanya ingin ridhomu Tuhan. Zikirku tuh hanya ingin ridhomu, full hanya ingin ridhomu ya Allah. Masuklah kita di dalam mardiyah ketika zikir. Begitu hanya dapat ridhonya, terus kita melihat bahwa seluruh zikir kita itu sebenarnya anilah nafsu kamilah. Ini kalau zikir hubungannya dengan nafsu ya. Maka di kamilah itulah seseorang meraih apa yang disebut al-baqi bil mazkur. Turun lagi dia. Ini seseorang segala hal selain Allah, kullu man 'alaiha fan. Termasuk zikir dia. Allah aja ada. Begitu dia sempurnakan oleh Allah, balik dia. Bagi bil madkur. Ini turun. Ini namanya yang ini tadi taroki. Taroki itu naik menanjak terus Allah. Karena nggak ada yang lain lah. Habis itu begitu dia betul-betul ma'rifah billah, di balik zikirnya diturunkan oleh Allah. Turun kamu sekarang, turun bersamaku, lihatlah semesta. Tapi kalau kamu melihat semesta, melihatlah bersamaku. Melihatlah dengan mataku. Supaya apa? Rahmatan lil alamin. Kita menjadi rahmat kalau nggak bersama Ar-Rahim, apa bisa? Bersama Ar-Rahman, bersama Ar-Rahim, nggak bisa kita menjadi rahmat. Nah ini prosesnya, memang harus menyadari dulu di sini. Akhirnya apa? Kita kembali, ini hubungannya sama nafsu. Kadang-kadang nafsu kita ini lagi berzikir, tiba teriak kita. Wah, tadi yang teriak itu tadi apa ya? Nafsu kita lagi keluar. Sebenarnya itu nafsu kita lagi keluar. Apa bedanya wirid dengan zikir? Seluruh ibadah amalia apapun itu, kalau memang nawaitunya lillahi ta'ala, itu disebut zikir. Baca Quran zikir, sholat juga zikir, berbuat baik itu zikir, baca buku yang membuat kita itu dekat dengan Allah, zikir juga. Kalau wirid adalah kebiasaan-kebiasaan kebaikan yang diistiqomahkan, itu namanya wirid. Jangan sampai kemudian kita ini membiarkan apa, hati kita ini tidak berserasi dengan Allah, berselaras dengan Allah, lalu kita itu tenggelam dalam kelalaian, kealpaan dan seterusnya. Maka ini tanda-tanda. Beliau melanjutkan min alamati mautil qalbi adamul khuzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarakun nadami ala ma fa'alta min wujudi zallat. Tanda-tanda hati kita mati. Mati itu apa ya mati? Yang disebut hati yang mati itu gimana? Hati yang mati itu artinya kebalikan dari hati yang hidup, gitu saja. Jadi kita hanya tahu indikatornya, penyebabnya dan seterusnya. Di tanda-tandanya, indikatornya. Hatiku mati apa hidup apa setengah mati ya, kan gitu. Tanda-tanda kalau hati mati itu seseorang sudah mulai tidak susah, biasa-biasa saja, acuh-acuh ketika dia bermaksiat. Dia tidak berserasi dengan Allah, dengan perintah Allah, dengan ini.
Oh, itu tandanya mati hatinya. Seperti kulit kita mati, dicubit kayak apa kok nggak terasa ya. Hati kita kalau mati, maksiat itu sebenarnya mencubit hati kita. Lu kok ya biasa-biasa saja ya. Oh, ini tanda-tanda ini. Tanda-tanda ini. Wah, hati kita mati. Wa tarkun nadam ala ma fa'alta min wujudil zallat, dan kita nggak pernah menyesal ketika berbuat dosa. Pokoknya kenapa dia nggak pernah menyesal? Dia menganggap Tuhan maha besar, ampunannya aja kok. Dosa saya selangit sebumi dibanding ampunan Allah, nggak ada apa-apanya. Biasa sajalah kalau kita berdosa, tenang-tenang saja. Oh, mati nih hatinya. Rupanya dia tadi kalimatu haqqin urida bihil bahatil. Jadi orang mengatakan ampunan Allah kan lebih besar daripada maksiat saya. Itu kalimat itu benar, tapi dimaksudkan untuk kebatilan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mautul qalbi, yang menyebabkan hati kita mati itu ada 3. Satu, hubbud dunya. Orang kalau sudah mulai seneng banget dengan dunia, tanda-tandanya itu gerbang. Belum sampai mati tapi itu kita memasuki gerbang kematian hati. Yang kedua, wal ghaflah an dzikrillah. Dia lalai, nggak pernah zikir sak bulan kok nggak berzikir beras saya. Nggak inget pangeran. Nah, tanda-tanda ini. Tanda-tanda hati kita mau mati. Nah. Yang ketiga, irsalul jawarih fi ma'asillah, membiarkan, mengarahkan fisik kita untuk maksiat kepada Allah. Sampai maksiat jadi hobi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini Rasulullah mengingatkan man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Orang yang menyadari ini baik dan aku harus jalan. Hubungan rasa takut tadi, al-husnu susah terhadap hal-hal yang dia langgar, terhadap masa lalu. Ini nanti hubungannya dengan khauf dan roja. Rasa takut dan rasa berharap. Al-husnu ini ahlul bidayah sebenarnya. Bukan wilayahnya ahlun nihayah. Kalau sudah ahlun nihayah apa? Di Al-Quran, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Khauf tidak ada, huznun juga tidak ada. Itu siapa? Ala inna awliya Allah. Para wasilin, para ahlun nihayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Al-Quran ada innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ladzikrullahi akbar. Kalau ternyata orang yang ahli sholat, yang kelihatannya khusyuk, kelihatannya baik, berjamaah dan seterusnya, kemudian masih kecampuran kemaksiatan atau kemungkaran, ini yang perlu dipersalahkan siapa, Ustaz? Apanya gitu? Gitu aja. Memberi tambahan, kalau tadi Romo Yai menyampaikan bahwa zikir dengan tidak mengingat Allah itu tentu masih lebih baik daripada tidak zikir sama sekali. Nah,
ketika seseorang dzikir kepada Allah, kemudian punya keinginan supaya dia bisa mengingat Allah, apakah itu termasuk dzikir dengan nafsu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Jadi inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu menyingkirkan seluruh fahsya dan mungkar. Ada orang salat kok juga ada kemungkaran dan seterusnya. Jadi itu pasti banyak hal, tetapi kalau disimpulkan sebenarnya begini. Satu, ya janganlah kita itu meninggalkan sholat walaupun masih mungkar. Kan begitu. Karena siapa tahu dinaikkan derajat kita dari sholat dengan masih mungkar menjadi sholat yang penuh dengan ma'ruf. Nah, jadi yang kedua, kalau menyangkut soal niat, motivasi, jadi begini, ini orang sholat, ini jangan sampai kita ini terjebak dalam kebudayaan sholat yang sedang berlaku di sebuah era, di sebuah tempat, di sebuah waktu tertentu, yaitu apa? Orang mikir aku mau sholat, sebab dengan sholat ini nanti urusan-urusan, ini urusan duniaku, urusan iniku selesai. Jadi sholat itu ditempatkan sebagai momentum untuk menyelesaikan, menjadi solusi dari berbagai persoalan. Itu yang menyebabkan kita bangkit untuk sholat itu dengan sebuah motivasi mengatur Allah untuk menuruti selera kita. Seharusnya seluruh urusan dunia ini dalam rangka supaya kita sholat bisa khusyuk, bisa khudur, bisa tawajuh betul kepada Allah. Aqimus sholah li dzikri, tegakkan sholat itu untuk mengingatku terus menerus. Maka begini, saya sering memberi kiat supaya sholat kita itu tanharil fahsya wal munkar dan khusyuk itu, bahwa dengan 3 suku kata dulu, minallah, billah, lillah. Aku sholat ini ya karena darimu Allah. Ya, engkau kehendaki aku sholat, dan engkau beri anugerah menggerakkan hatiku untuk sholat. Engkau semua, bukan aku ini. Yang kedua, sekarang aku sholat ini dengan siapa? Ya denganmu, billah, bersamamu Allah. Nah kalau begitu untuk apa aku sholat ini? Ya untukmu Allah. Nah ini 3 suku kata, minallah, billah, lillah, dalam segala urusan amaliyah, zahirun wa batinan. Itu buat kita ingat-ingat, ya Allah ini darimu. Maka kalau kita zikir juga begitu. Kita zikir, ya Allah ini zikir anugerahmu, rahmatmu darimu, sekarang bersamamu, hanya bagimu. Pasti zikir kita nggak ngotot. Karena itu selalu disebutkan dengan kata-kata al-ma'ruf bil ma'ruf, yang selama ini kita artikan ma'ruf itu dengan berbuat kebajikan. Tapi ma'ruf dalam arti bahasa saja artinya yang dikenal, yang diketahui. Al-ma'ruf itu maksudnya apa? Berbuatlah baik bersama yang engkau ketahui, yaitu Allah, yang engkau makrifati. Maksudnya ma'ruf itu yang engkau makrifati, yaitu Allah itu sendiri. Baru kita ma'ruf yang sesungguhnya. Apakah usaha kita supaya bisa mengingat Allah itu termasuk nafas atau bukan? Jadi ada satu proses yang harus dibedakan. Nafas itu asalnya kan nafas mengalami transformasi. Asal usulnya kalau dia mengajak ke buruk, ya harus ditransformasi. Kalau dia mulai mengajak ke baik, aku hanya ingin mengingatmu Allah, itu nafsu juga. Tapi nafsu yang mengalami transformasi. Oh ini mulai lawamah nih,
mulai mulhamah ini, mulai mutmainah ini. Nafs ini sangat berhubungan dengan apa yang disebut iradah. Iradah, kehendak. Nah, kehendak ini juga macam-macam. Ada kehendaknya akal, ada kehendaknya pikiran, ada kehendaknya kalbu, ada kehendaknya nafsu. Dan dia memiliki apresiasi sendiri-sendiri. Kehendaknya kalbu apa? Dia hanya pengen Allah saja. Kehendaknya akal apa? Dia kepingin melihat dengan jelas mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Ini Allah dan ini bukan Allah. Akal. Ini benar, ini. Kehendaknya pikiran apa? Dia kepingin melakukan perjalanan supaya kolbu ini lebih terang, lebih itu menumbuhkan kesadaran hati. Iya ya. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku ini gairah hati luar biasa karena renungan. Nah, itu tadi. Jadi harus dibedakan apa yang disebut beribadah taat dengan nafsu itu apabila motivasinya adalah selera nafsu. Nafsu tidak selera untuk semangat pada Allah sebenarnya. Itu karena nafsu ditazkiyah ya, oleh renungan, oleh ini, mulai bersih dia. Iya ya, oh iya. Maka 7 transformasi nafsu itu yang akan menghantar kita supaya nafsu kita menjadi kamilah. Nah, ketika kamilah memang sudah bersih. Bersihnya nafsu itu dia nggak malah justru fana, nggak berdaya. Yang hidup hatinya kemudian tumbuhlah akibat gairah menuju kepada Allah. Dia pun ketika menuju kepengin memiliki speed, memiliki kendaraan, memiliki instrumen yang mulia semua. Aku harus punya instrumen syukur, instrumen ridho, instrumen ikhlas, instrumen tawakal, dan instrumen ya hal-hal yang mulia semua. Maka dilatih. Ketika kita sholat itu seluruh akhlak mulia di hati, adab-adab di hati diwujudkan semua. Ya, jangan misalnya aku tak Allahu Akbar, aku tak sholat dengan sabar saja, itu misalnya. Ya harus ada syukurnya, ada tawaduknya, ada khuduknya, ya, ada mahabbahnya juga. Semuanya dikeluarin ketika sholat di hadapan Allah. Nah, itu nanti ketika habis sholat tercetak sudah, ya, tercetak. Ada stempel yang luar biasa di hati kita. Nah, jadi ya memang harus dilatih gitu, dieksplor betul di sini. Saya kira demikian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.